Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzirahu ala dini kullihi walau kharihal musyrikun walau kharihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat hidayah serta nikmat kesehatan yang senantiasa diberikan kepada kita bersama. Salawat berserta salam tidak lupa kita berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen Bapak Ilih Satria, dan seterusnya kepada teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya Feby Firmana dengan NIM 2016040018. Saya dari kelompok 7 dengan materi alokasi biaya Departemen Pendukung. A. Gambaran umum alokasi biaya. Biaya-biaya yang memberikan manfaat bersama yang terjadi ketika sumber daya yang sama digunakan dalam dua output atau lebih, baik itu produk atau jasa, disebut sebagai biaya bersama atau common cost. Yang pertama, jenis-jenis departemen. Terdapat dua kategori departemen, yaitu departemen produksi dan departemen pendukung. Yang kedua, pengalokasian biaya dari departemen ke produk. Setelah perusahaan dibagi dalam departemen dan semua biaya overhead ditelusuri ke setiap departemen. Biaya departemen pendukung dibebankan pada departemen produksi dan tarif overhead dibuat untuk menentukan biaya produk. Yang ketiga, jenis-jenis dasar alokasi. Dalam memilih dasar pengalokasian biaya Departemen Pendukung, berbagai usaha harus dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab yang sesuai atau penggerak biaya. Yang keempat, tujuan alokasi. Beberapa tujuan penting berhubungan dengan alokasi biaya Departemen Pendukung ke Departemen Produksi dan akhirnya ke produk tertentu. Alokasikan biaya suatu departemen ke departemen lain. Biaya departemen pendukung sering dialokasikan ke departemen lain melalui penggunaan tarif pembebanan. Sebagai contoh, departemen pemrosesan data suatu perusahaan melayani berbagai departemen lainnya. Seperti 1. Tarif pembebanan tunggal. Beberapa perusahaan lebih suka mengembangkan tarif pembebanan tunggal. 2. Tarif pembebanan ganda. Tarif pembebanan ganda tunggal terkadang menyamarkan berbagai faktor penyebab yang menimbulkan biaya total departemen pendukung. 3. Penggunaan yang dianggarkan versus penggunaan aktual. Terdapat dua alasan dasar pengalokasian biaya departemen pendukung. Alasan pertama adalah menghitung biaya produk yang diproduksi. Penggunaan kedua biaya departemen pendukung yang dialokasikan adalah untuk evaluasi kinerja. C. Contoh metode alokasi biaya departemen pendukung. 1. Metode alokasi langsung. Metode langsung adalah metode yang paling suka, yang paling sederhana dan paling langsung untuk mengalokasikan biaya suatu departemen pendukung. 2. Metode alokasi beruntun. Metode ini mengetahui bahwa interaksi di antara departemen pendukung telah terjadi. Akan tetapi, metode beruntun tidak secara penuh mengakui interaksi departemen pendukung. 3. Metode alokasi timbal balik. Metode ini mengakui semua interaksi di antara departemen pendukung. Menurut metode ini, salah satu departemen pendukung menggunakan angka departemen lain dalam menentukan total biaya setiap departemen pendukung, di mana total biaya mencerminkan interaksi antara departemen pendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa dengan NIM 2016040032. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh rekan saya tadi tentang tarif overhead departemen dan perhitungan harga pokok.
Tarif biaya overhead dihitung dengan menambahkan biaya pendukung yang dialokasikan ke biaya overhead yang secara langsung dapat ditelusuri pada Departemen Produksi dan membaginya dengan beberapa ukuran aktivitas seperti jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Selanjutnya, alokasi biaya patungan. Produk patungan atau joint product adalah 2 atau lebih produk yang diproduksi secara simultan dengan proses yang sama hingga pada titik pemisahan spill off point. Ada 3 metode akuntansi yang digunakan dalam perhitungan produk patungan, yaitu pertama, metode unit fisik. Biaya patungan didistribusikan ke produk berdasarkan unit fisik. Ukuran fisik ini bisa dinyatakan dalam unit seperti pound, ton, galon, kaki persegi, berat atom, atau suhu. Yang kedua, metode nilai penjualan saat pemisahan. Mengalokasikan biaya patungan berdasarkan proporsi setiap produk pada nilai penjualan saat titik pemisahan. Berdasarkan metode ini, semakin tinggi nilai pasar, semakin besar bagian dari biaya patungan yang dibebankan terhadap produk tersebut. Yang ketiga, metode nilai bersih yang direalisasikan. Ketika nilai pasar digunakan untuk mengalokasikan biaya patungan, kita menggunakan nilai pasar saat titik pemisahan. Akan tetapi, harga pasar untuk produk tertentu terkadang tidak ada yang tersedia saat titik pemisahan. Dalam hal ini, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan bisa digunakan. Yang keempat, produk sampingan. Produk sampingan atau byproduct memiliki nilai penjualan yang relatif kurang signifikan. Produk sampingan umumnya tidak dialokasikan ke biaya produk patungan. Penjualan produk sampingan dimasukkan dalam pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi atau diperlakukan sebagai kredit untuk barang dalam proses dari produk utama.